Good morning, Maranatha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama akan memulai aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kita. Dan sebelum kita melaksanakan tugas kita, mari kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Terima kasih bahwa kami boleh saat ini pada tanggal 1 November diizinkan Tuhan memasuki hari yang baru. Berikanlah kepada kami nilai-nilai kebaruan sehingga kami senantiasa mengupdate diri kami, mentransformasi diri kami dengan cara mengevaluasi berdasarkan firman. Kami serahkan firman di dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca satu bagian dan izinkan saya hanya membaca pada ayat yang ke-13 dari Amsal pasal 16. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dan saya memberi judul, kejujuran orang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ya katakanlah ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Nasihat Tuhan Yesus yang sederhana ini tampaknya gampang diucapkan. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Tapi dalam praktek kita bisa mengubah ya adalah tidak, tidak adalah ya, dan mencampur-campur, dan akhirnya kita kabur mana yang benar dan mana yang tidak. Dan karena itu muncul apa yang disebut dengan hoax. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apapun kondisinya, nilai kejujuran adalah nilai yang sangat fundamental. Kita boleh mencapai apa saja di dalam dunia ini dengan prestasi yang gemilang. Kita boleh mencapai tingkat akademik yang paling tinggi sekalipun. Saudara boleh memiliki banyak hal, tetapi satu hal, ketika kita tidak jujur, maka seluruh yang kita miliki itu menjadi tidak berarti apapun juga. Nah, bagaimana mempraktekkan ya adalah ya, tidak adalah tidak, dan di luar itu berasal dari si jahat? Amsal 16 ayat 13 menegaskan bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kalau di sini sebutkan raja, bagaimana kalau kita katakan bibir yang benar dikenan Allah yang adalah raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nya di sini huruf besar, yaitu menunjuk kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita berbicara kejujuran di depan Allah, sesungguhnya kejujuran itu bukan apa yang hanya kita katakan secara lisan, tetapi apa yang ada dalam batin kita. Karena kejujuran yang sebenarnya adalah kejujuran yang lahir dari batin kita yang paling dalam. Kita bisa saja berkata tentang sesuatu yang bagus, batin kita mengatakan tidak. Dan karena itu kejujuran batinia, kejujuran spiritual itu lebih utama daripada segala polesan kata-kata yang kita katakan hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau ini adalah kejujuran yang terjadi di dalam batin, maka masalah manusia yang paling fundamental adalah ketika sesuatu kebenaran itu dalam kaitan dengan kepentingan dirinya. Banyak orang yang tidak jujur oleh karena ada satu kepentingan. Ketika dia berbicara tentang orang lain, dia bisa tajam. Dia bisa berkata jujur dengan tegas. Tapi ketika dia berbicara tentang dirinya, mulailah di sana kejujuran itu disamarkan dengan pembenaran diri. Saudara-saudara, saya pernah ada di dalam suatu organisasi. Nah, dalam organisasi ini saya melihat ada orang-orang yang begitu getol, yang begitu sangat kritis.
Dan saya hargai itu ya, kemampuan kritis untuk menyatakan kebenaran. Tetapi kekaguman saya itu menjadi luntur ketika kebenaran, dalam tanda petik ketidakbenaran dia, ketika dia alami, dia bisa mengubah apa yang seharusnya kalau dia prinsipnya kepada orang lain mengatakan yang sama, dia juga harus bisa mengatakan kepada dirinya yang sama, walaupun itu tidak etis. Jadi ini misalnya di dalam satu peraturan juga, bahwa di dalam satu periode masa jabatan ini hanya X. Tapi ketika tentang dirinya, dia bisa mengubah X itu menjadi X plus Y. Dan dia biarkan itu. Kenapa? Itu menguntungkan diri. Maka ketika kita melihat ada orang-orang yang sangat vokal kepada realitas, tetapi dia tidak bisa vokal kepada dirinya sendiri, maka orang tersebut kehilangan integritas. Demikian pula itu kalau mengenai diri kita. Bisakah kita juga mengatakan yang sama? Bahwa ternyata cara saya ini hanya untuk membenarkan, tetapi saya akan bersikap tegas kepada orang-orang yang berlaku tidak benar. Tetapi kalau kepada diri sendiri, saya selalu terjebak kepada pembenaran diri. Saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang melihat isi batin kita yang paling dalam. Dan karena itu dia tahu dengan benar apa yang menjadi isi hati kita yang sesungguhnya. Kejujuran orang benar dibuktikan pertama-tama adalah dari integritas. Kejujuran di dalam hatinya, kejujuran di dalam batinnya. Dan karena itu saudara-saudara, kita yang bekerja di UK Maranatha juga harusnya menerapkan kejujuran batin. Satu musuh yang terbesar di dalam diri kita adalah subjektivitas, dan saudara kembar dari subjektivitas adalah pembenaran diri. Artinya apa? Siapapun di antara kita yang sangat mudah pada sikap subjektivisme dan pembenaran diri, bukanlah orang yang jujur dalam kebenaran. Mereka memanipulasi kebenaran hanya untuk dirinya sendiri. Kita percaya bahwa kita semua di dalam Kristus hidup dalam kebenaran yang membaharui kita, kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami jikalau di dalam realitas hidup sehari-hari kami sangat sulit untuk menerima kritik diri kami. Ketika kami terjebak di dalam pembenaran diri, di dalam subjektivisme, bahkan kami juga boleh memanipulasi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula yang saat ini terjadi di negara kami. Bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi juga bisa mengubah? Oleh karena di situ juga ada hubungan keluarga. Tuhan, kami prihatin dengan kejadian-kejadian yang semacam ini. Tetapi ini sebenarnya bermula dari kehidupan kami sehari-hari. Di rumah, di tempat pekerjaan, di gereja, di dalam relasi kami. Kami terbiasa untuk melakukan manipulasi-manipulasi kecil untuk menguntungkan diri kami. Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menjadikan kami orang yang benar dalam kejujuran dan orang jujur dalam kebenaran. Kami serahkan kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan, supaya kami senantiasa waspada dan mau melakukan koreksi diri. Tuhan, terima kasih. Biarkan Engkau memberkati UK Maranatha, setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh adalah orang yang dapat dipercaya di dalam perkataan, di dalam tindakan, tetapi juga di dalam batin dan pikiran kami. Kami serahkan Bapa penyertaan Tuhan di dalam kuasa
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghayati visi dari Universitas Kristen Maranatha. Mari kita hayati bersama visinya. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri, yang berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mari kita hayati misinya. Mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Mari kita hayati integritas kita dengan menghayati nilai-nilai iman Kristen yang dinyatakan di UKM Maranatha, yaitu integrity, care, excel,